Kami sampaikan selamat datang Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye. Ketua Umum Partai Demokrat sudah tiba di kantor pusat Partai Demokrat. Terima kasih. Tadi yang pertama sudah saya jawab ya. Nanti datang lagi ya pas penyerahan secara fisik ya. Terima kasih juga kedua pertanyaan terakhir tadi. Untuk DKI Jakarta, Demokrat sampai dengan hari ini masih menggodok, sekaligus terus melihat potensi-potensi yang ada. Jadi kalau dari DPD punya misalnya bukan rekomendasi ya, bisa dikatakan usulan. Saya pikir boleh-boleh saja usulan itu selalu kita terima, tetapi tentunya kita akan membaca peta politik secara utuh, dilihat dari potensi koalisi yang terbangun terlebih dahulu. Nah, saya bicara di sini Koalisi Indonesia Maju masih juga terus mencari siapa yang kira-kira paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik. Tapi tentu kita juga harus melakukan survei yang jelas juga sehingga pada saatnya pengambilan keputusan itu benar-benar bulat. Walaupun tentu pasti ada plus minus dari masing-masing kandidat. Jadi sekali lagi untuk DKI Jakarta kami belum mengambil keputusan dan masih butuh waktu untuk menganalisa dan menggodoknya lebih lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir tadi, apakah Demokrat setuju kalau pemilu ke depan 2029 antara Pileg dan Pilpresnya dipisah? Sebetulnya itu yang sejak awal kami sarankan. Terakhir ketika kami menerima kunjungan dari Ketua MPR Pak Bamsud dan jajaran Wakil Ketua MPR RI lainnya, kami juga mendiskusikan hal tersebut dan sebetulnya kita perlu mengkaji. Tidak mengatakan bahwa serentak itu tidak baik, tetapi kita perlu mengkaji kembali apakah lebih baik kalau kita pisahkan seperti terdahulu Pileg dijalankan duluan, baru setelah itu Pilpres. Ada beberapa pertimbangan yang dibahas ketika itu. Yang pertama benar, saya setuju bahwa kita ingin memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat Indonesia, bagi para pemilih, termasuk konstituen yang ada di berbagai daerah atau dapil, untuk juga mengetahui secara serius atau paling tidak punya konsentrasi khusus pada Pileg. Karena jika dilakukan secara serentak, pengalaman selama ini sudah hampir pasti fokus masyarakat kita semua dan secara alami pasti kita lebih memberikan panggung, ruang dan perhatian kepada Pilpres. Itu sudah otomatis akan seperti itu karena memang yang paling mendapatkan spotlight, sorotan. Bagaimana tidak, karena kita memilih pemimpin bangsa, Presiden Republik Indonesia. Tapi rasanya agak kurang fair ketika seharusnya juga kita memilih wakil-wakil rakyat terbaik dari berbagai aspek tentunya. Kita ingin yang punya kapasitas yang baik, integritas yang baik, visi misi yang jelas, termasuk partai-partai politik ini kan punya kewajiban untuk menyampaikan apa saja visi misi dan program-program yang akan diperjuangkan jika partai tersebut, jika kader-kader atau caleg-caleg dari partai tersebut terpilih menjadi wakil rakyat. Dengan demikian, ya tidak seperti ya udahlah yang penting datang ke TPS nyoblos siapapun kita nggak kenal. Nah harapannya pemilih mengenal siapa yang akan dipilihnya, partainya, termasuk caleg-calegnya. Jangan hanya sekedar yang penting datang, yang penting saya sudah menunaikan tugas. Inilah
menurut saya salah satu kebaikan kalau dipisah antara pileg dengan pilpres. Yang kedua, kalau kita menggunakan tiket hari ini untuk pemilu atau pilpres 5 tahun ke depan, rasa-rasanya mood rakyat itu bisa berubah dalam 5 tahun. Jadi tidak bisa kemudian relate dengan kondisi hari itu. Padahal pemilunya hari itu, sedangkan menggunakan tiket 5 tahun yang lalu. Jangan sampai ada disconnect dari situasi, termasuk juga perasaan rakyat, kemudian ekspresinya tidak bisa langsung saat itu, tapi 5 tahun yang lalu yang digunakan. Nah inilah harapannya kalau dipisah, beda berapa bulan misalnya begitu antara pileg dengan pilpres, maka ya pileg itu sudah dengan mood perasaan rakyat hari itu, saat itu. Dengan dinamikanya, dengan segala kompleksitas isu yang dihadapi saat itu. Nah baru diikuti beberapa bulan kemudian dengan pilpresnya. Jadi satu paket, satu rasa, satu nuansa, kira-kira begitu. Jadi kami Partai Demokrat juga tentu menyambut baik, sekaligus kami justru mendorong agar ini dibahas menjadi wacana yang baik untuk kita pertimbangkan masak-masak, dan mudah-mudahan jika ada kajian yang serius nanti juga bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Cukup ya? Baik. Ya, karena sering jadi. Ya. Satu terakhir ya, Putu. Ini kan yang juga ditunggu-tunggu itu pasti ada beberapa daerah ya, Jateng, terus DKI, sama Sumatera Utara karena ada Mas Bobi yang katanya juga mau maju. Nah ini mungkin penegasan aja, jadi untuk Demokrat sendiri, untuk daerah-daerah panas itu, kira-kira kapan akan keluar surat rekomendasinya? Terus kalau untuk DKI, Mas Anies ini kan cukup tinggi secara survei, apakah itu juga dilirik sama Demokrat atau enggak? Yang kedua untuk Jateng itu Demokrat akan kasih rekomendasi untuk Pak Lutfi, Mas Kaisang, atau justru akan digabungin aja dua sosok itu? Makasih Mas. Ya, saya tidak akan menjawabnya sekarang karena kita akan sampaikan pada saatnya. Nggak seru dong kalau disampaikan sekarang. Tapi yang jelas begini teman-teman, kami juga menata pengambilan keputusan ini juga dengan timeline, jadi mekanismenya itu benar-benar kita lalui dengan baik dan tentunya bertahap, prosesnya berjalan terus, tapi bisa dikatakan per hari ini sudah cukup banyak yang kami sudah serahkan, yang lainnya memang masih menunggu waktu, nanti saya akan undang lagi, betul, baik untuk daerah-daerah yang tadi dianggap menjadi hot topic, hot issue, DKI Jakarta, Jawa Tengah, mungkin Jawa Barat, dan tentunya Sumatera Utara termasuk beberapa daerah lainnya. Yang jelas itu akan menjadi milik publik pada saatnya, tapi tidak saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Kenapa? Awal Agustus, bentar lagi dong awal Agustus ya. Insya Allah, ya, insya Allah akan kami undang lagi untuk penyerahan rekomendasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman wartawan, terima kasih Ketum AHY.